Halo Sobat Tani, bertemu lagi dengan saya Rafita. Di era pertanian organik saat ini, pupuk merupakan hal yang sangat penting. Nah, salah satu pupuk yang bagus, bermanfaat, juga ramah lingkungan adalah pupuk hayati. Nah, ngomongin pupuk hayati, kita kan belum tahu ya apa sih pupuk hayati, fungsinya seperti apa, dan juga cara pembuatannya bagaimana. Pas banget nih, Vita lagi ada di BBPP Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, untuk bertemu dengan Teh Sarah. Nah, nanti kita akan membahas bagaimana sih pembuatannya, kemudian langkah-langkahnya seperti apa. Penasaran Sobat Tani? Yuk ikutin keseharian Vita hari ini. Halo Teh Sarah. Halo Vita, sini masuk. Teh, ini lagi ngapain Teh? Ini aku lagi mau persiapan pembuatan pupuk hayati. Wah, pas banget nih. Tadi kan aku kesini, kita janjian untuk mau tahu gimana cara pembuatan pupuk hayatinya kan ya Teh? Pas banget ya. Betul. Nah, sebenarnya pupuk hayati itu apa sih Teh sebelum kita bikin nih? Oke, jadi gini ya, pupuk hayati itu adalah pupuk yang terdiri dari mikroorganisme yang hidup. Oke. Gitu. Jadi dia beda dengan pupuk organik. Jadi kalau pupuk organik itu dia ada bagian anorganiknya yang tidak hidup, tapi kalau misalnya pupuk hayati ini dia khusus untuk mikroorganisme yang berfungsi sebagai bisa untuk biopestisida, bisa untuk pemacu tanaman juga, bisa untuk penambat fosfat juga gitu. Wah, ini sepertinya kita udah nggak sabar mau kasih tahu gimana proses pembuatannya ya Teh. Iya. Aku mau ikut boleh nggak nih? Boleh, boleh. Tapi bajunya harus kayak gini atau kayak Teteh juga? Harus pakai gini ya, Oh, harus karena pakai kita gini. lagi di lab nih gitu. Oke. Iya, aku ambilin ya. Boleh Teh. Nah Teh, boleh disebutin nggak bahan-bahannya apa aja? Oke, jadi bahan-bahannya untuk pembuatan media ekstra kentang gula itu ada, ini ada kentang 200 gram, ini ada gula 20 gram, 20 gram. sama air. Kita di sini pakai Aquades itu 1 liter supaya lebih steril. Kita pakai Aquades yang sudah disteril. Oke. Gitu. Nah, Kalau misalnya kita mau bikin lebih juga bisa ya Teh ya? bisa tinggal dikali aja ya. Kalau misalnya mau scale up perbanyakan di 10 liter, 20 liter itu bisa. Oke. Nanti tinggal tempatnya aja yang lebih besar. Oke. Gitu. Nah Teh, mau nanya lagi nih. Boleh. Apa harus kentang doang atau kita bisa coba bahan-bahan yang lain nih Teh? Bisa. Jadi untuk perbanyakan media bakteri ini itu yang penting itu ada gulanya sebagai sumber karbohidrat, terus ada ini kan kentang ini mengandung pati ya dan juga karbohidrat, itu juga untuk sumber C makanan si bakterinya, sama ada juga protein, dia butuh protein. Jadi mungkin bisa diganti sama air rebusan ceker, bisa ditambah air cucian beras. Cucian beras. Ya, prinsipnya murah dan juga mudah didapat. Sebelum kita bikin kentangnya itu apakah harus didiamkan dulu semalaman atau bisa nih kalau misalnya sobatan yang di rumah mau bikin pakai beli kentang langsung aja kita bikin? Bisa langsung. Oh, bisa. Ya, jadi nggak ngaruh. Ini udah saya potong-potong supaya kita langsung cepat. Oke, gitu. siap. Oke, kita Siap. mulai. Kita mulai ya. Jadi kita siapkan dulu wadah. Wadahnya ini nggak mesti beker glass ya. Apapun panci juga nggak apa-apa. Nah, karena di lab kita ada beker glass. Ini kita masukkan dulu. Ini kentangnya kita masukkan aja. Semuanya ini udah ditimbang ya. Tadi 200 gram sudah ditimbang. Terus airnya kita masukkan 1 liter. Nah, ini biar kalau saya di sini biar mudah. Jadi ini ada sekitar 1 liter ya, atau bisa juga dimasukkan ke sini ke gelas ukur. Oke, Teh aku mau bantuin dong Teh, aku mau Boleh. Nih. nuangin airnya. Ya, boleh tuangin airnya ke sini ya sampai 1 liter. Sampai 1 liter. Iya. Berarti kalau misalnya di rumah kita cukup pakai Aquades aja ya Teh ya? Ya, Apa harus Aquades disterilkan lagi? Bisa pakai air biasa juga nggak apa-apa, cuman kalau Aquades kan dia nggak ada, sudah tidak ada mineral-mineralnya yang bisa mengganggu. Jadi kalau misalnya lebih bagus itu bisa juga pakai yang air minum merek tertentu ya, kayak Amidis gitu. Nah, itu bisa pengganti Aquades. Oke, ini udah 1 liter. Ini kita masukin.
Nah, ini kita masukkan. Nah, ini kita panaskan. Jadi kalau di rumah bisa di tempat taruh kompor gitu ya, Teh Iya. ya? Oke. Ini kita aduk-aduk terus atau kita diamin aja, Teh? Ini kita diamkan sampai dia lunak dan sari-sarinya keluar. Kan makanya ekstrak kentang. Nanti kita tambahin gula. Itu butuh berapa lama waktunya, Teh? Sampai udah lunak aja sih. Pastinya Sobat Tani mau tahu apa aja sih produk-produk atau mungkin jenis-jenis dari pupuk Hayati ini, Teh? Ya, jadi pupuk Hayati itu yang tadi udah dijelaskan ya, ada yang cair, ada yang padat, ada juga yang dia pupuk bentukan bakteri gini tapi dia bentuknya tepung, itu juga ada. Tapi itu biasanya yang komersial ya, untuk yang bentuk tepung itu yang komersial. Jadi kalau yang kita untuk membuat sendiri, mungkin petani bisa kita buat yang cair dan juga nanti kita akan buat yang padat. Jadi sebenarnya itu pupuk kompos yang kita tambahkan dengan mikroorganisme yang bisa membantu mencegah penyakit juga. Oke, jadi kita ada tiga sebenarnya, ada pupuk cair, pupuk padat, dan juga ada yang bubuk ya, Teh. Yang bubuk. Cuman biasanya kalau yang bubuk itu pabrikan. Kalau yang pupuk itu pabrikan. Siap-siap. Gitu. Nah, apalagi nih Teh kita langkah-langkahnya? Ini nanti tinggal nunggu ini aja sih lunak. Nanti kalau misalnya sudah lunak, kita akan campurkan sama gula. Nah, Teh, ini untuk 1 liter tadi pupuk cair ini bisa untuk berapa hektar tanaman sih, Teh? Jadi 1 hektar pertanaman itu kira-kira bisa menghabiskan 5 liter ini, Mbak. 5 liter. Jadi mungkin berarti ini 1/5-nya ya, 200 meter persegi. Oke, berarti bisa 200 meter persegi ya. Iya. Nah, ini kayaknya udah mulai lunak deh. Ya, ini udah mulai lunak. Ini bisa kita angkat ya. Jadi ini kalau misalnya mau kita angkat itu kalau dia sudah panas, nggak perlu sampai mendidih sih, tapi sampai dia lunak aja. Oke. Angkat. Agak panas. Saya pakai ambil ini dulu. Oke, ini kita tuang. Oke. Airnya aja. Oke, ini kita 1 liter. Kita masukin gulanya 20 gram tadi langsung ya. semua ya, Teh? Oke. Kita masukin. Kita aduk sampai larut. Nanti kalau udah larut, kita tinggal masukin ke botol-botol ini. Terus nanti kita autoclave supaya diapain, Teh? Autoclave itu disterilisasi dengan panas dan juga tekanan kayak presto. Oh, presto. Atau mungkin dikukus juga bisa ya, Teh? Atau dikukus juga bisa, atau di Nah, ini kita aduk sampai hancur. Setelah itu kita masukin ke sini, kemudian kita kukus gitu ya, Teh ya? Ya, kita presto sih lebih. Oh, presto. Iya, kita presto. Berapa lama pakai autoclave? Itu sekitar 20 menit. 15 sampai 20 menit. Soalnya kalau misalnya enggak disterilisasi, nanti takutnya ada bakteri-bakteri lain yang ikut tumbuh. Jadi namanya terkontaminasi. Jadi kita kan cuman pengen ini doang yang hidup. Nah, karena ini dia ada makanannya banyak, jadi ada yang tidak diundang ikut masuk, ikut hidup. Oh gitu. Jadi mengurangi kualitas. Oh, makanya harus di presto dulu nih. Ya, atau di autoclave. Autoclave. Oke. Nah, ini udah larut. Bisa. Nah, ini bisa dituang ke sini, Mbak Vita. Coba ya, aku tuangin pelan-pelan. Kira-kira itu kalau si petani ini bisa buat sendiri juga nggak sih, Teh? Bisa, petani bisa buat sendiri. Jadi kan pupuk Hayati ini yang penting dia ada mikroorganismenya ya. Nah, untuk pembuatannya ini sebenarnya bisa direbus. Kan ini mudah ya, cuman alat-alatnya aja ya yang ada di rumah. Pakai panci, terus botolnya botol-botol kaca, ini, gitu botol ya, kaca yang ada di rumah untuk sterilisasinya, untuk prestonya mungkin presto punya ya untuk sterilisasi. Nah, untuk bakterinya ini kalau mau yang seperti ini yang tunggal itu mungkin petani bisa minta tolong sama penyuluh atau ke POPT-nya untuk minta bakteri ini gitu. Nah, kalau misalnya nggak ada nih, Teh, kita bisa ganti pakai apa atau kita bisa bikin sendiri bakteri? Kalau misalnya nggak ada, untuk medianya kita bisa bikin seperti ini. Bisa tadi pakai air cucian beras dicampur gula, pakai air rebusan kentang, atau misalnya air dan gula saja itu sudah bisa untuk media. Tapi mungkin nutrisinya kurang banyak, jadi
kurang cepat. Kurang cepat ya untuk Ya. perkembangannya. Nah, kalau misalnya untuk bakterinya tidak ada, nah petani bisa menggunakan, mungkin ini sudah pada banyak tahu ya, ini efektif mikroorganisme. Ini adalah bakteri-bakteri yang memang bagus untuk tanaman. Jadi IM4 ini termasuk ke dalam pupuk hayati juga. Dia bisa untuk biodekomposer, bisa untuk, ini ada penambat N-nya, ada bakteri pelarut fosfatnya. Nah, ini yang disebut pupuk hayati majemuk. Nah, di sini bakterinya banyak ya. Ada penambat nitrogen, ya. ada pelarut fosfat ya Teh ya. Iya, ada bakteri dan macam-macam. Nah, ini bisa, di sini juga ada cara penggunaannya. Cuman kalau misalnya petani mau lebih murah, ini bisa kita perbanyak ini. Jadi ini sebagai biang ya. Biangnya. Jadi ini nanti dalam 1 liter kita masukkan aja 1 tutup botol. Diperbanyak dengan cara yang sama seperti ini. Jadi petani nggak perlu beli ini terus. Jadi bisa diperbanyak sendiri. Jadi lebih hemat. Oke, gitu. nah perbandingan tadi 1 tutup botol untuk 1 berapa liter? Oh, 1 liter. Iya, Oke. untuk 1 liter. Nah, ini kita langsung presto aja kali atau Ya, apa ini tadi kita namanya, tutup Teh? dulu di autoclave. Autoclave. Oke. Ini kita tutup dulu. Pakai karet. Nah, saya udah ada yang sudah di autoclave biar kita bisa langsung masukin ya. Oke, siap. Oke. Nah, ini bahan-bahannya berarti harus organik semua ya Teh ya, dijamin organik ya? Kan kalau ini memang untuk mendukung pertanian organik, tapi ya karena dia itu biodekomposer, dia biofertilizer, jadi udah pasti organik. Oke, nah itu dicatat Sobat Tani kalau ini bahan-bahannya dijamin organik. Oke, lanjut. Ini kita autoclave dulu ya. Autoclave dulu. Oke, kita bawa aja. Oke Mbak Vita, kita sekarang autoclave. Nah, masukin ke sini Mbak Vita. Oke. Oke. Nah, ini prosesnya berapa lama Teh? Ini prosesnya kita nyalakan dulu ya. Nanti kalau dia udah ada bunyi shus kayak di presto gitu kan, ada bunyinya dulu ya. Nah, itu kita tunggu 15 menit sampai 20 menit baru kita matiin. Oke, nah kalau misalnya kita nggak punya autoclave, kita juga bisa di presto atau dikukus ya Teh ya, untuk para Iya. petani ya Teh. Oke, jadi dijamin gampang nih Sobat Tani. Nah, sambil nunggu kalau nggak salah udah ada yang jadi ya Teh ya? Udah ada Oke. yang sudah dibuat kemarin. Oke, di mana tuh Teh? Di depan lagi. Oke, kita ke depan. Nah, Teh ini kan tadi yang udah jadi ya Teh ya, yang udah kita apa tadi Teh? Autoclave. Autoclave. Iya, betul. jadi yang udah di autoclave ini sudah saya taruh di sini. Jadi ini sekarang kita pakai instalasi untuk namanya fermentor. Kita buat instalasinya dari botol-botol bekas. Nah, jadi dibutuhin 1 botol besar. Nah, ini untuk medianya. Ya, tadi kalau misalnya mau pakai yang banyak bisa pakai galon. Nah, ini isinya 1 liter. Terus ada botol yang kedua, ini isinya ada filter. Nah, ini botol yang ketiga isinya ada air PK. Air PK ini untuk mensterilkan udara-udara yang takutnya terkontaminasi. Nah, dia bisa disterilkan dulu dengan air PK. Nah, ini difilter lagi dengan air filter. Jadi nanti udara yang ke fermentornya ini itu steril. Nah, Teh, kita bisa dapat di mana nih RPK sama filternya? Nah, untuk RPK ini bisa cari aja di e-commerce ya, sudah banyak. Nah, terus kalau untuk ini bisa beli di toko akuarium. Oh, oke. Untuk filternya. Nah, kalau ini apa Teh? Ini aerator. Aerator. Beli juga di tempat akuarium. Biasanya untuk akuarium ikan. Kita Oke. coba masukin, kita perbanyak yang ini Bacillus subtilis. Oke. Nah, ini tuh biakan murni ya. Kita caranya ini tuh dalamnya bakteri, koloni-koloni bakteri, kelihatan ya? Oke. Nah, ini kita gores-gores dulu supaya pada turun si bakterinya. Nanti kita tinggal tambahin air sedikit jadi supaya gampang. Nah, ini aku liatin untuk bakterinya seperti ini. Tadi kita udah gores-gores dikit biar dia turun. Oke, ini kita masukin sedikit aja. Terus kita kocok-kocok atau? Kita kocok-kocok, kita Bantuin kali ya? Iya. Ini tidurin Mbak. Oh, ditidurin. Nah, jadi kan ini Oke. dia tidur ya. Masih ada bakterinya di sini tuh. Nah, ini tinggal kita masukkan. Nah, ini Mbak kita boleh pegangin Oke. dulu ya.
tutup dulu. Oke, kita tutup. Nggak ada kontaminasi. Nah, ini kita buka. Oke, ini bisa kita masukin, Mbak. Masukin. Dan ini sudah kita masukin ya. Ini kita tutup lagi. Nah, ini kita masukin ke sini. Nah, sekarang tinggal kita nyalakan ininya. Aeratornya teh ya. Ya. Oke. Coba. Nah, ini udah tinggal. Nah, itu ya ada buihnya ya. Oh, kalau ada gelembungnya berarti dia nggak ada bocor. Iya. Oke. Nah, ini kalau misalnya sudah dinyalakan, ini kita tunggu aja selama 7-14 hari sampai dia keruh. Sampai dia keruh itu artinya sel-sel bakterinya sudah banyak. Nah, itu bisa digunakan. Oh, berarti butuh waktu sekitar 7-14 hari ya sebelum kita aplikasikan ke tanaman gitu sebelum ya. Kita aplikasikan ke tanaman. Nah, ini yang baru ini yang udah jadi ya. Ini baru kemarin. Aku coba liatin ke Sobat Tani. Nah, ini yang udah jadi nih Sobat Tani. Warnanya keruh kan ya. Nah, terus di bawahnya ada putih-putih, itu sel-sel dari bakterinya. Ini yang kalau misalnya kita aplikasikan ke tanaman 1:40. Iya. Oke. Kurang lebih gitu. Nah, Teh, selanjutnya tadi kan kita udah bikin yang untuk pupuk hayatinya yang cair. Nah, kalau yang padat tuh bikin di sini juga atau di mana, Teh? Nah, untuk yang padat nanti kita akan buat di rumah kompos. Nanti ada teman saya yang bakalan ngasih tahu ke Mbak Vita gimana cara pembuatannya. Wah, aku nggak sabar nih kalau begitu. Aku langsung aja kali ya, Teh ya. Teteh ikut juga atau bagaimana? Ya, nanti saya nyusul ya. Oke, siap. Dadah, Teteh. Dadah, Mbak Vita. Kita bikin padatnya gimana nih? Halo Ibu. Halo. Lagi ngapain nih, Bu? Ini kita lagi bikin pupuk kompos dikombinasiin sama Agensia Hayati. Jadi nantinya pupuk hayati tapi bentuknya padat. Oh gitu. Iya. Wah, pas banget nih. Nah, Sobat Tani, tadi Vita udah sempat mention ya di awal kalau kita akan bikin pupuk hayati padat. Nah, ini prosesnya ya, Bu ya. Iya. Sekarang Vita udah sama Ibu Via, betul? Betul. Oke. Nah, Bu, boleh dong dijelasin kelanjutan dari proses pembuatan pupuk hayati padat ini, Bu? Oke, jadi tadi setelah bikin pupuk hayati di laboratorium, kita juga bisa bikin dalam bentuk padat. Tapi kita kombinasikan dengan kompos sebagai pembawanya. Nah, ini bahan-bahannya kita pakai kotoran hewan, kotoran sapi, kemudian kotoran ayam, kemudian kita kombinasikan juga dengan sekam dan daun-daunan kering. Nah, nanti kita juga kasih pakai dedak. Kita kasih dedak, baru habis itu nanti kita siram pakai EM4. EM4 Jadi EM4 itu juga salah satu pupuk hayati tapi majemuk. Oh, majemuk. Ya, nanti fungsinya adalah dia untuk mendekomposisi semua bahan kompos ini. Oh, oke. Nah, tapi ada plusnya juga. Nanti setelah selesai kita tambah lagi nanti sama ada Agensia penambahan Hayati. lagi? Iya, betul. Oke. Nah, Bu, untuk tadi pupuk hayati padat ini yang dicampur sama kompos ya, Bu ya, namanya. Nah, itu kita bisa menyirami atau bisa dikasih ke berapa hektar tanaman sih, Bu? Kalau untuk ke tanaman kita bisa kasih kurang lebih sekitar 5 ton per hektar ya. Wow, ya cukup banyak memang. Tapi di situ karena dia sudah mix sama Agensia Hayati ya, karena dia juga ada pupuk hayatinya, itu sangat bermanfaat untuk tanaman. Jadi sebenarnya kalau normal-normal aja kita kasih kompos yang biasa nih tanpa Agensia Hayati itu bisa sampai 20 ton, 10 ton. Nah, ini lebih sedikit sebenarnya. Oh gitu. Iya, cukup 5 ton aja. Nah, di situ nanti kita tambahkan ini nih EM4 ini. Supaya nanti dia bisa lebih bermanfaat bagi tanaman. Jadi nanti dia fungsinya banyak. Selain menyediakan unsur hara, makro sama mikro, kemudian nyuburin tanah, kemudian meningkatkan pH juga.
Oh. Jadi kadang-kadang lahan pertanian tuh tanahnya asam. Tanahnya asam. Jadi kita bisa tambahkan pupuk ini supaya pH-nya naik. Kemudian dia juga bisa membantu untuk meningkatkan aktivitas biologis mikroorganisme yang menguntungkan di tanah. Oke. Nah, kemudian salah satu fungsi utama dari pupuk hayati tadi bisa mengendalikan OPT tular tanah. Jadi selain menyuburkan tanah, juga akan membuat tanaman lebih sehat. Kalau misalnya untuk tadi ini kan kita juga sudah sempat bikin pupuk hayati cair gitu kan Bu. Nah ini untuk keunggulannya sendiri apa sih Bu? Jadi maksudnya kayak oh kalau cair ini fungsinya seperti ini, cocok untuk di tanaman seperti ini. Kemudian yang padat cocok untuk di tanaman seperti ini. Boleh dong Bu dikasih tahu nih ke sobat tani yang ada di rumah. Kita lebih bagus karena dari tanahnya langsung. Jadi ini kan kita langsung kasihin ke tanah nih. Ya. Meskipun tadi yang pupuk hayati cair juga bisa dimasukin ke tanah. Tapi dengan penambahan ini ya mikroorganisme tadi E4 sama pupuk hayati nanti kita tambahin. Tapi proses penambahannya nanti mungkin agak sedikit beda ya. Jadi proses pengomposan ini kan nanti dia akan timbul panas nih. Oke. Timbul panas. Nah, nanti pemberian mikroorganisme yang pupuk hayati tadi nggak boleh ketika dia panas. Nah, kalau untuk ke tanaman, kalau yang cair tadi kan bisa langsung disiramin, bisa juga disemprot sedikit ke daun ya. Nah, tapi kalau ini langsung di tanahnya, di medianya langsung. Di medianya. Ya, jadi untuk preventif misalnya tanaman nanti di situ banyak penyakit nih tular tanah. Nah, dengan ini nih bisa paling tidak menghambat lah, mengendalikan supaya tanaman nggak cepet kena penyakit gitu. Wah, aku semakin gak sabar nih bagaimana sih prosesnya ya Bu ya pembuatannya. Nah langsung aja kali ya Bu ya kita mulai untuk pembuatan pupuk kompos atau pupuk hayati padat ya Bu ya. Iya. Untuk pembuatan kompos yang baik sebenarnya harus mempertimbangkan namanya CN ratio Vita. Apa itu Bu? Nah itu adalah perbandingan antara sumber karbon dengan nitrogen. Nah jadi biasanya untuk pembuatan kompos yang bagus itu nilainya harus kurang lebih 30. Jadi harus dikombinasikan bahan-bahan kompos antara yang sumber nitrogen seperti tadi kotoran hewan dan daun-daunan tapi yang masih hijau itu masih sumber nitrogen. Nah kita kombinasiin sama daun-daun yang kering. Daun-daun kering itu sudah jadi sumber karbon. Termasuk ini dedak. Nah dedak ini juga kandungan karbonnya sangat tinggi. Ini dedaknya berasal dari mana Bu? Dari padi. Oh dari padi. Dedak padi kita taruh di sini supaya komposisinya seimbang. Kita harus mencoba komposisinya harus pas nih. Nah kemudian kita setelah dicampur ini kita siram nih dengan E4. Nah, E4 itu juga termasuk pupuk hayati tapi dia majebuk. Nanti fungsinya dia akan mempercepat dekomposisi dari si kompos. Jadi nanti ketika kita bikin pupuk hayati padat, komposnya juga harusnya sudah bagus. Lalu kita tambahkan lagi gitu. Nah E4 ini kita juga buat sendiri ya Bu ya? E4 kita bisa beli di toko pertanian. Tapi bisa juga diperbanyak sendiri. Gitu. Ini kebetulan kita beli aja yang mudah oleh para petani. Tinggal dimasukkan ke sini. Nanti sebelum kita kasih ke tumpukan kompos itu harus diaktifkan dulu. Jadi E4 tuh kayak lagi tidur gitu ya. Kita kasih larutan molase atau gula supaya dia aktif dulu. Jadi kita campurin nih molase sama gula di air, kemudian kita diemin lah kurang lebih ya sekitar sejam. Lebih lama lebih bagus sih, tapi jangan kelamaan juga. Habis itu kita siramin nih ke tumpukan ini. Nah nyiraminnya juga nggak boleh terlalu basah. Jadi kurang lebih 50-60%. Kalau para petani itu ngeceknya ketika tumpukan ini diambil sama tangan, kemudian digenggam, ketika dilepas itu dia tidak pecah, tapi air juga tidak menetes. Berarti kelembabannya udah pas tuh. Jadi ibaratnya hanya lembab aja gitu ya Bu ya? Tidak. Kalau misalnya untuk yang media sebanyak ini gitu Bu, itu dapat menghasilkan berapa ton atau berapa karung sih Bu? Kalau kita biasanya bikinnya 1 per ton ya. Per ton itu biasanya kita karungin 50 kiloan. Wow, 50 kilo. Aduh, banyak sekali ya. Nah proses pembuatannya sendiri pun ini kita sampai bisa kita masukkan ke karung, itu berapa hari prosesnya Bu? Kita kurang lebih 45 hari. 45 hari. 45 hari. Tapi nanti untuk penambahan agensia hayatinya itu nanti kurang lebih pada umur kompos itu sekitar 2 minggu. Nah ini setelah tadi disiram, ini dicampur dulu sama Kang Yusuf nih, dicampur dulu sampai rata supaya semua bahannya ini
tercampur semua dengan rata, dan nanti juga dikasih air lagi supaya tetap lembab, supaya pengomposannya berjalan dengan baik. Baik. Nah, kalau tadi sempat Ibu bilang 50 ini ya, 50 karung ya Ibu ya? Bisa satunya. Iya. 50 karung atau 1 ton. Nah, itu bisa menyirami atau bisa digunakan ke berapa hektar tanaman, Bu? Kalau kita biasanya kan 5 ton per hektar ya. Jadi kalau misalnya 50 kilo per karung, itu 1 hektar butuhnya sekitar 100 karung. Oh, jadi untuk 1 hektar itu bisa sampai 100 karung? 100 karung butuhnya. Oke. Untuk karung yang beratnya 50 kilo ya. Iya. Wow, lumayan banyak juga ya. Iya. Tapi ini bagus banget kalau kita mau punya tanaman organik ya. Nah, penggunaan pupuk seperti ini sangat membantu. Jadi mengurangi serangan penyakit, kemudian tanamannya juga lebih sehat. Oh iya, karena aku tuh termasuk orang-orang yang beli kayak misalnya bayam organik gitu kan ya Bu ya. Itu beda banget nih sama misalnya kalau kita beli bayam yang biasa gitu. Kalau bayam organik itu memang dari warnanya juga lebih hijau, banyak sehatnya, karena kan apalagi kalau misalnya daun-daun suka ada yang putih-putih gitu kan. Nah, itu nggak ada, ternyata memang prosesnya juga panjang ya Bu ya. Betul. Oke, jadi kita benar-benar harus melihat dan memperhatikan bagaimana tanahnya gitu ya. Betul. Nah, kalau tadi sempet 1 karung itu misalnya 50 kilo ya Bu ya berarti ya. Nah, itu dijualnya berapa sih Bu? Kalau di sini masih cukup murah ya, kurang lebih 15.000. 15.000. Iya. Wow. Berarti lumayan murah. Kalau misalnya kita udah ke toko mungkin udah lebih mahal ya. Kalau ke toko lebih mahal. Berarti kalau misalnya para petani atau sobat tani di rumah mau bikin, mungkin ada baiknya gabung sama teman-temannya. Iya, gitu. gitu. Jadi kalau misalnya sobat tani ini misalnya petani nih, petani sayur, dia juga deket sama peternak. Nah, itu bisa kolaborasi ya, bikin pupuk seperti ini. Nah Bu, untuk tadi pupuk komposnya ini kemudian sudah kita kasih sekam. Nah, kita butuh berapa banyak kayak 4 sih Bu? Sebenarnya kalau untuk satuan 1 ton ya, itu kita butuh 1 liter aja. 1 liter aja? 1 liter aja. Kemudian nanti dicampur sama 1 liter molase. Nah, kita taruh di air kurang lebih 20 liter untuk ngebasahin. Tapi tetap tadi kriterianya kalau dia digenggam ya, itu dia udah nggak pecah, berarti dia udah cukup lah. Boleh nggak sih kalau aku kan maunya nih bener-bener sehat ya, tanamannya sehat, kemudian daun-daunnya hijau. Aku campur nih, aku udah pakai pupuk hayati cair. Aku pakai juga buat di tanahnya pupuk hayati padat. Itu boleh apa nggak? Boleh. Oh, boleh banget. Boleh banget. Oh, oke. Karena kan mungkin ada yang mikir kayak, yaudah deh, aku lebih pilihnya pupuk hayati padat aja, yang cairnya nggak usah. Atau ada yang mau dua-duanya deh, itu nggak masalah berarti nggak masalah. Iya, gitu. Catat nih sobat bagus tani. Ya, kan jadi dikombinasiin gitu. Nah, ini nanti kita akan diamkan berarti selama 45 hari ya Bu ya? Iya, tapi setelah ini nanti kita tumpuk ya, ini kan tadi udah dicampur rata, kemudian udah dikasih EM4, larutan EM4 dan molase dengan air. Nanti kita akan tutup nih, kita tutup pakai terpal. Oh, kita tutup dulu pakai terpal. Biar tidak terkena air atau supaya proses pengomposannya lebih cepat. Nanti kurang lebih 3 hari itu kita buka, kita balik. Kita balik komposnya supaya nggak terlalu panas. Kemudian kita tutup lagi, setiap 3 hari sekali kita balik. Nanti setelah 2 minggu itu biasanya udah nggak terlalu panas nih. Nah, baru nanti kita bisa campur sama agensi hayati. Oke. Nah Bu, ini kan sambil kita menunggu, nanti lumayan lama ya prosesnya Bu ya. Sudah ada yang jadi belum sih Bu? Mungkin udah sobat ada tani di rumah mau lihat itu nih. Udah ada yang 2 mingguan ya Kang Yusuf ya. Udah ada yang umur 2 minggu. Jadi udah melalui fase tadi ya, yang panas kemudian turun lagi. Nah, kita punya nih yang udah 2 minggu. Nanti kita tinggal campur pakai agensia hayati. Isinya itu trichoderma. Trichoderma itu apa Bu? Trichoderma itu salah satu jamur yang sangat bermanfaat bagi tumbuhan. Termasuk nanti dia bisa mencegah penyakit-penyakit tular tanah kayak busuk batang, busuk daun, itu bisa diatasi. Nah, nanti kita campur setelah dia umurnya, kompos ini umurnya udah 2 minggu nih, udah adem. Tapi dia belum jadi nih, masih setengah jadi. Masih setengah jadi. Oke, kita lihat deh proses setengah jadinya. Di mana itu Bu? Di sini. Oke, yuk kita pindah. Nah sobat tani, tadi kita udah lihat proses awalnya dari pupuk hayati padat. Selanjutnya ini udah yang 50% ya Bu ya? Ya, betul. Nah gimana nih Bu proses selanjutnya? Nah, ini sebenarnya fase krusial untuk membuat pupuk hayati padat. Nah, ini yang udah 2 minggu nih, udah jadi, setengah jadi ya. Ini kemudian dikasih atau ditaburi agensia hayati. Ini namanya yang kita taburi ini trichoderma. Oh, trichoderma. Nah, ya, kita taburkan di sini secara merata, nanti habis itu diaduk. Nah, setelah itu kita diamkan nih. Kita diamkan
paling tidak minimal 2 minggu, tapi lebih bagus lagi 45 hari tadi ya. Oke. Habis itu kita hancurkan komposnya setelah jadi. Nah, ini dia nih yang udah jadi nih. Oh, Nah, oke. ini dia nih yang udah jadi. Nah, jadinya seperti ini. Oh. Ini yang sudah dalam bentuk kemasan. Ini berapa kilo, Ibu? Ini 5 kilo. 5 kilo. Iya. Oke, kalau tadi yang Ibu bilang sempat 50 kilo ya? Ya. Itu beda sama yang ini? Kalau yang itu tadi biasanya untuk di lahan. Nah, ini sudah kita haluskan. Jadi ini biasanya dipakai untuk tanaman hias atau tanaman dalam pot. Nah, ini bagus banget. Oke, secara secara lamanya prosesnya tetap 2 minggu, Iya. 45 hari, setelah itu digiling lagi. Iya, betul. Oke, wah ini bagus sekali ya. Jadi cocok misalnya untuk tanaman-tanaman rumahan. Iya, betul. tanaman Gimana hias. Mbak Rafita? Teh Sarah. Maaf ya tadi aku lama beres-beresnya lama Gak banget. apa-apa, Teh. Aku tadi udah cangkul loh, Teh. Weh, Bener Bu Fia? keren Gimana? banget. Pembuatan yang padat. Pembuatan yang padat dan cair lebih menantang yang padat ternyata ya. Oke, nah tadi kita sudah melihat ya Sobat Tani, baik itu pupuk hayati cair maupun pupuk hayati padat, bagaimana prosesnya, kemudian apa saja fungsinya, dan juga bagaimana sih implementasinya nanti. Nah saat ini kita mau denger dulu nih dari Bu Fia maupun Teh Sarah, gimana sih harapannya? Teh Sarah dulu deh. Ya, jadi harapannya sih kita ya di sini semoga para petani bisa mengimplementasikan apa yang tadi sudah kita demonstrasikan, betul. praktekkan, itu mudah kan ya Mbak Vita ya? Mudah sekali. Mudah sekali ya. Jadi bisa dipraktekkan di daerahnya masing-masing dan bisa diaplikasikan ke pertanian, ke lahannya petani dimanapun petani tersebut berada. Karena tadi pupuk hayati juga salah satunya adalah sebagai agen pembenah tanah gitu. Betul. Wah, terima kasih Teh Sarah. Oke, kalau dari Ibu Fia bagaimana Ibu? Betul, nyambung dari Teh Sarah tadi ya, bahwa pupuk hayati ini selain jadi pembenah tanah, itu juga bisa sebagai pengendali penyakit tular tanah. Jadi ini sangat bermanfaat dan harapannya semoga Sobat Tani semua bisa mengaplikasikan ini karena ini sangat mudah dan murah juga. Wah, betul sekali nih. Nah, Sobat Tani jangan lupa diimplementasikan untuk pupuk hayatinya karena tadi nih tagline-nya ada mudah, murah, bermanfaat, juga ramah lingkungan. Baiklah, sekian dari Keseharian Vita tentang pertanian organik juga pupuk hayati. Dadah!